Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, terima kasih untuk berkat di mana pada siang hari ini kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang baik, Kau tahu bahwa kami orang berdosa tidak dapat mengertikan firman-Mu, tetapi firman-Mu katakan bahwa apabila Roh Kudus datang, Dia akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Kiranya Engkau memberkati pertemuan ini dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan Roh Kudus-Mu dapat menuntun kami kepada kebenaran yang Engkau rindu untuk kami dapat jalani dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan yang baik, berkati hamba-Mu secara khusus, sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib Kristus ya Tuhan, sehingga Kristus dan kebenaran saja yang kelihatan dan kami mendapatkan berkat yang berasal daripada surga. Berkati juga segala sesuatu yang di luar jangkauan manusia ya Tuhan, baik itu internet, listrik, ataupun laptop yang digunakan, biarlah ini dapat berjalan lancar dan kami mendapatkan sukacita di akhir daripada pelajaran ini. Terima kasih banyak Bapak, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, saya boleh share screen, ya, screen saya. Oke, apakah terlihat jelas screen saya, saudara-saudara? Ya. Oke, terima kasih. Ya, judul yang diberikan kepada saya ya adalah pemeteraian. Ini ketika ini diberikan kepada saya, jujur saja, karena pemeteraian ini luas sekali, ya, luas sekali dan dia mencakup beberapa hal dalam pemeteraian. Oke, tetapi dengan kasih karunia Tuhan kita berusaha untuk mengcover dalam beberapa waktu ke depan. Oke, dan jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab selama kita mempelajari pelajaran tentang pemeteraian. Ya, pertama adalah apa fungsi pemeteraian itu sendiri, kapan pemeteraian ini berakhir, dan kenapa ada orang yang pada akhirnya nggak akan dimeteraikan, dan apa kriteria bagi orang yang pada akhirnya akan dimeteraikan. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab, ya, yang akan kita jawab selama kita melakukan penelitian pada siang hari ini. Mari kita memulai penelitian kita pada siang hari ini. Kita buka Alkitab kita, ya, di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai 17, saudara. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Alkitab katakan kepada kita dalam ayat 15, dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka, bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Ayat 17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Kalau kita lihat baik-baik saudara, ya, peristiwa ini dalam Wahyu pasal yang ke-6 ini adalah satu peristiwa, ya, yang mana setelah peristiwa meterai yang ke-6. Ya, jadi saya mau katakan bahwa ini adalah peristiwa di antara meterai ke-6 dengan meterai yang ke-7. Nah, kalau kita lihat dalam meterai yang ke-7, ya, itu di dalam Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang pertama, Alkitab katakan kepada kita bahwa surga sunyi senyap selama setengah jam. Artinya apa? Meterai ke-7 menggambarkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, meterai ke-7 menggambarkan kedatangan Kristus yang kedua kali. Artinya adalah Wahyu pasal yang ke-6 ayat 15 ini berbicara satu peristiwa di antara meterai yang ke-6 dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan di sini kita mendapati bagaimana pada akhirnya orang-orang jahat bersembunyi di celah-celah batu karang. Untuk apa mereka bersembunyi? Alkitab katakan mereka bersembunyi dari Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba. Dan ayat 17 katakan kepada kita, dalam Indonesianya katakan, sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Saya kasih lihat dalam King James Version, saudara. Di sini dikatakan kepada kita bukan hari besar murka mereka, tetapi dikatakan for the great day of the wrath, ya, katanya his wrath is come. His di sini tidak mengacu kepada orang-orang yang bersembunyi, tetapi mengacu kepada anak domba, kata dia. Jadi dengan kata lain, ya, Wahyu pasal 6 ditutup dengan satu pertanyaan, yaitu who shall be able to stand? Siapa yang dapat berdiri pada waktu murka itu datang? Ini pertanyaan dalam Wahyu pasal yang ke-6, saudara. Jadi Wahyu pasal yang ke-6, ya, ditutup dengan satu pertanyaan, siapa yang dapat bertahan pada waktu murka ini datang? Ya, pertanyaannya adalah murka apa yang digambarkan di sini, saudara? Murka apa yang digambarkan di sini? Kita tahu
bahwa Alkitab ya itu ditulis bukan tidak berdasarkan pasal dan seterusnya ya. Itu ada ratusan tahun setelah kanonisasi. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa Alkitab ditulis itu dalam gulungan atau scroll. Artinya itu berurutan terus ceritanya demikian. Jadi ketika kita lihat Wahyu pasal 6, sebenarnya ini cerita berikutnya adalah Wahyu pasal 7. Ya, berlanjut. Jadi, kalau kita lihat Wahyu pasal 7, kita buka Wahyu pasal 7, ya. Tapi sebelumnya kita buka dalam Wahyu pasal 15 karena kita mau tahu menggambarkan apakah ya murka yang digambarkan di sini. Perhatikan dalam Wahyu pasal 15 ayat yang pertama. Alkitab katakan, dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Perhatikan baik-baik. Alkitab katakan, ya, murka Allah digambarkan dengan apa di sini? 7 malapetaka terakhir. Jadi sangat jelas di dalam Alkitab bahwa murka Allah adalah 7 malapetaka terakhir. Jadi saudara, apa yang mau saya katakan dan apa yang mau coba Alkitab ungkapkan kepada kita. Di pasal yang ke-6 tadi yang kita baru saja baca, diakhiri dengan sebuah pertanyaan, siapa yang dapat berdiri pada waktu murka Allah? Atau dalam Wahyu pasal 15 katakan kepada kita, ya, 7 malapetaka terakhir dicurahkan. Jadi pertanyaan dalam Wahyu pasal 6 bagian terakhir adalah sebuah pertanyaan yang bertanya tentang siapa kira-kira yang dapat berdiri pada waktu Tuhan menurunkan 7 malapetaka terakhir ke atas dunia ini. Dan jawaban atas pertanyaan di akhir pasal 6 terdapat di dalam awal pasal yang ke-7. Kita buka dalam Wahyu pasal yang ke-7, saudara. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Ya, saya akan banyak gunain Alkitab pada hari ini supaya kita bisa lihat bahwa ini adalah apa yang Alkitab coba ungkapkan kepada kita. Kita buka dalam Wahyu pasal yang 7 ayat pertama, Alkitab katakan, kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Saya mau coba kita perhatikan baik-baik ayat ini, saudara. Ayat ini katakan, ya, setelah pertanyaan siapa yang dapat bertahan pada waktu 7 malapetaka terakhir turun, terus kemudian ceritanya adalah di sini kita mendapati ada berapa malaikat, saudara? Ada berapa malaikat di sini? Ada 4 malaikat. 4 malaikat ini ngapain kata Alkitab? Mereka sementara menahan keempat angin bumi. Tanamkan dalam pikiran kita, saudara, ya, supaya kita melihat apa yang Alkitab katakan, bukan penjelasan saya. Alkitab katakan bahwa 4 malaikat ini sementara sedang menahan 4 angin bumi. Benar atau tidak? Ini yang Alkitab katakan. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa malaikat ini digambarkan sementara menahan? Mengapa malaikat ini, ya, 4 malaikat ini, digambarkan sementara sedang menahan 4 angin bumi? Apa alasannya sehingga dia harus menahan 4 angin bumi? Kita akan lihat nanti, saudara. Tapi kita lihat dulu ayat selanjutnya. Alkitab katakan di ayat yang kedua. Dan aku melihat seorang malaikat lain. Jadi ini malaikat yang berbeda ya. Jadi ada 4 malaikat yang menahan 4 angin bumi. Terus kemudian ada malaikat lain. Ya, jadi kita lihat ada dua di sini. Ya, jadi seorang malaikat lain yang muncul dari tempat matahari terbit. Dia bawa apa kata Alkitab? Dia membawa meterai Allah yang hidup. Ya, dia membawa meterai Allah yang hidup katanya. Dan ia berseru kepada siapa? Kepada siapa dia berseru? Kepada keempat malaikat yang ditugaskan. Perhatikan baik-baik, saudara. Alkitab beri informasi kepada kita. Di ayat pertama, malaikat ini menahan 4 angin bumi. Benar nggak? Dia menahan 4 angin bumi. Di ayat yang kedua, ada malaikat lain yang datang kepada 4 malaikat yang sementara menahan 4 angin bumi, tetapi diberikan informasi tambahan bahwa tugas utama 4 malaikat ini adalah untuk apa? Merusakkan bumi. Jadi tugas utamanya adalah untuk merusakkan bumi. Nah, pertanyaannya adalah begini, kenapa mereka tahan? Benar nggak? Mengapa mereka menahan 4 angin bumi yang sementara tugas mereka adalah untuk merusak bumi? Kenapa mereka tahan? Ya, apa alasan mereka menahan ini, saudara?
Kita lihat di ayat berikutnya untuk jawaban daripada pertanyaan ini. Alkitab katakan ya, malaikat yang bawa meterai Tuhan itu, ayat 3 katakan, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi kita mendapati saudara, berdasarkan apa yang Alkitab katakan, alasan mengapa malaikat itu ya tidak merusakkan bumi yang sementara itu adalah tugasnya untuk merusakkan bumi ya. Kenapa dia sementara menahan 4 angin bumi adalah karena pemeteraian sementara sedang apa? Berlangsung. Alkitab katakan kepada kita di ayat 3, jangan rusakin ini. Jangan rusakkan dulu. Kenapa? Karena kami harus memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Artinya, kenapa 4 malaikat ini yang ditugaskan merusak, ya, digambarkan sementara sedang menahan, oleh karena hamba-hamba Tuhan belum dimeteraikan. Atau dengan kata lain, pemeteraian sementara sedang berlangsung. Dengan kata lain, angin ini akan dilepaskan jikalau apa, saudara? Jikalau apa? Pemeteraian ini selesai, benar kan? Secara gampangnya begitu, benar kan? Ya. Bahwa secara gampangnya angin ini akan dilepaskan oleh 4 malaikat itu, ya, ketika pemeteraian selesai. Nah, pertanyaannya pada kita pada siang hari ini adalah melambangkan apakah angin yang ditahan oleh 4 malaikat ini? Melambangkan apa angin yang ditahan oleh 4 malaikat ini? Kita lihat saudara, apa yang Alkitab katakan kepada kita dalam Amsal 1 ayat yang ke-27. Amsal 1 ayat yang ke-27, Alkitab katakan kepada kita, apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Perhatikan, apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, kata dia. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Jadi di sini kita melihat angin, ya dikatakan bahwa kesukaran, kedahsyatan, ya dan seterusnya, kecemasan datang seperti angin, kata Alkitab. Jadi kita bisa melihat berdasarkan apa yang coba Alkitab ungkapkan kepada kita, bahwa angin di dalam Alkitab menggambarkan kesukaran, ya, kesukaran. Jadi dengan kata lain, kesukaran atau 7 malapetaka terakhir yang sementara ditahan, ya, oleh 4 malaikat ini, ya, oleh 4 malaikat ini. Jadi kesukaran ini atau 7 malapetaka terakhir ini sementara ditahan atau belum bertiup karena pemeteraian belum selesai. Tapi pertanyaannya saudara, mengapa hamba Allah harus dimeteraikan? Ya, mengapa hamba Allah harus dimeteraikan terlebih dahulu sebelum 7 malapetaka terakhir ini dicurahkan ke atas dunia ini? Mengapa? Ya, kita lihat saudara apa yang Alkitab katakan kepada kita di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Daniel pasal ke-12 ayat yang pertama. Mengapa hamba Allah harus dimeteraikan? Ya, Alkitab katakan kepada kita, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan besar, atau dalam King James Version-nya, ya, kesusahan besar, ya, kata dia, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu, tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, atau dalam bahasa Inggrisnya dilepaskan, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi kita bisa lihat bahwa ada waktu kesesakan. Daniel pasal 12 katakan bahwa ada satu waktu kesesakan yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa ada di atas dunia ini. Ya, artinya nggak pernah ada yang kayak begini. Ya, tetapi Alkitab katakan kepada kita bahwa bangsa atau umat Tuhan akan dilepaskan. Jadi tujuan utama Tuhan memeteraikan hamba-hambanya adalah agar mereka bisa luput atau dilepaskan pada waktu 7 malapetaka terakhir datang ke atas dunia ini. Saya ulangi sekali lagi saudara. Tujuan Tuhan memeteraikan hamba-hambanya, ya, adalah
agar mereka bisa diluputkan atau dilepaskan pada waktu 7 malapetaka terakhir datang ke atas dunia ini. Dan metafora yang sama yang terdapat dalam kitab ini atau dalam kitab Wahyu ditemukan juga dalam kitab Keluaran, saudara. Kita lihat metafora yang hampir sama. Kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat 13. Berbicara tentang tulah terakhir. Ya, tulah terakhir, apa kira-kira tulah terakhir? Yaitu anak sulung mati, benar nggak? Jadi begini saudara, kita tahu ceritanya tentang 10 tulah yang menimpa apa? Menimpa Mesir pada waktu itu ya, atau malapetaka menimpa Mesir. Dan di tulah terakhir sebelum mereka dilepaskan, benar nggak? Sebelum mereka dilepaskan ya, mereka harus memiliki apa? Kita baca. Dan darah itu ya, dalam Keluaran 12 ayat 13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, katanya, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Perhatikan saudara, ya, perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan menghukum tanah Mesir, ya, ketika dia menghukum tanah Mesir, di tulah yang ke-10, ketika dia berjalan di tengah-tengah, ya, ketika dia membunuh semua anak sulung, baik dari anak sulung Firaun sampai kepada anak sulung binatang, ya, tetapi mereka yang memiliki tanda darah di ambang pintu, maka Tuhan akan lewati. Maka Tuhan akan lewati. Ini cerita yang mirip, saudara. Metafora yang coba Alkitab jelaskan kepada kita tentang apa yang akan terjadi di depan. Ya, di mana orang yang memiliki tanda akan dilalui Passover, maka namanya kan Passover, ketika Tuhan sementara menghukum tanah Mesir. Dengan kata lain, ya, peristiwa yang sama yang akan menimpa dunia ini, ketika Tuhan menghukum dunia yang jahat ini untuk melepaskan bangsanya, maka mereka yang memiliki tanda atau meterai akan diluputkan ketika Tuhan sementara sedang menghukum dunia ini. Dan penggambaran yang sama, saya sekali lagi mau lihat saudara, supaya kita melihat bahwa ini nyata apa yang Alkitab ungkapkan. Kita lihat metafora yang sama terdapat dalam Yehezkiel, ya. Kita buka kitab Yehezkiel, ya. Dalam Yehezkiel pasal yang ke-9. Yehezkiel pasal yang ke-9, saudara. Kita buka di dalam Yehezkiel pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Kita baca baik-baik ayat ini dengan hati-hati, ya, dengan perlahan-lahan. Alkitab katakan kepada kita ayat yang pertama. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring. Maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Perhatikan. Jadi ada orang yang ditugaskan untuk apa? Untuk menjalankan hukuman atas kota dan ada alat pemusnah di tangannya. Benar nggak? Di ayat yang pertama. Kita lihat ayat kedua supaya kita lihat lebih jelas lagi. Lihat 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Jadi ada kelompok yang pegang alat pemukul di tangan, tetapi perhatikan, Alkitab katakan kepada kita di kalimat berikutnya, dan satu orang di antara mereka berpakaian kain lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mesbah tembaga. Pertanyaan saya, ada berapa kelompok di sini? Ada berapa kelompok, saudara? Ada 2 kelompok, benar nggak? Satu yang memegang alat pemukul, satu yang memegang alat apa? Penulis. Ya. Jadi kita lihat ya, ada 2. Oke, terus kemudian pertanyaannya adalah gini, apa fungsi alat penulis ini? Apa fungsi alat penulis ini? Kita lihat di ayat berikutnya, supaya kita lihat lebih jelas. Ayat 3. Pada saat itu, kemuliaan Allah Israel sudah terangkat, ya, dari atas kerub, tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian kain lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya, ya. Terus kemudian perhatikan ayat 9. Firman Tuhan, ayat yang 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tuliskanlah huruf
pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Jadi saudara, berdasarkan ayat ini, kita mendapati bahwa yang memegang alat penulis bertugas untuk memberikan tanda atau meterai pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena apa? Segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Benar nggak? Kita lihat, ya. Pertanyaan saya adalah gini, apakah penggambaran ini adalah penggambaran yang sama yang terdapat dalam kitab Wahyu? Yang barusan kita baca di dalam Wahyu pasal 7. Ya, di dalam Wahyu pasal 7 ada dua kelompok juga, benar nggak? Yang satu ditugaskan untuk menghancurkan, ya, memusnahkan. Yang satu ditugaskan untuk memeteraikan. Dan dalam Yehezkiel pasal 9, yang satu ditugaskan untuk memukul, yang satu ditugaskan untuk menulis meterai. Jadi kita nggak bisa mengambil spekulasi bahwa ini nggak berbeda. Ini sama, ceritanya sama, ya. Ceritanya juga adalah sama, tapi pertanyaannya adalah untuk apa tanda di dahi itu? Kita lanjut saudara. Alkitab katakan kepada kita di ayat yang kelima. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia, yaitu ikuti yang memegang alat penulis dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati, jangan merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi kata Alkitab, semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung. Saudara bisa lihat bahwa tanda ini bertujuan untuk melewati orang-orang dari pemusnahan yang dilakukan oleh mereka yang ditugaskan, ya, dengan membawa alat pemukul. Jadi kita lihat dengan sangat jelas saudara bahwa ini sama dengan Wahyu pasal 7. Ini penggambaran yang sama dengan Wahyu pasal 7. Ada yang ditugaskan untuk memusnahkan, ya, dan ada yang ditugaskan untuk memeteraikan. Jadi jelas bahwa tiga metafora ini yang ada di dalam Alkitab, Wahyu pasal 7, Keluaran pasal 13 tadi, terus kemudian Yehezkiel pasal 9 adalah cerita yang sama yang menggambarkan hal yang sama, bagaimana ada pemusnahan yang akan terjadi. Tetapi pemusnahan itu, ya, tidak akan terjadi pada mereka yang memiliki tanda. Benar atau tidak? Jadi kita bisa mengambil kesimpulan saudara dari penelitian yang kita lakukan pada siang hari ini, ya, jelas bahwa mereka atau orang-orang yang dimeteraikan dalam Wahyu pasal yang ke-7, maka mereka akan terlindungi dari 7 malapetaka terakhir. Dan mereka akan terlindungi dari kemusnahan yang akan menimpa orang-orang jahat yang ada di atas bumi ini, saudara. Jadi itu yang terjadi dari penelitian yang kita lakukan pada siang hari ini. Dengan kata lain, pemeteraian harus selesai sebelum malapetaka ini datang. Benar nggak? Karena tujuannya untuk melindungi. Tidak mungkin pemeteraian ini selesai, ya. Tidak mungkin malapetaka ini datang ketika pemeteraian belum selesai. Tidak mungkin. Pemeteraian harus selesai dulu, baru malapetaka datang. Kenapa? Karena tujuan utamanya pemeteraian dilakukan supaya menjadi tanda bahwa orang inilah atau kelompok inilah yang akan dilewati ketika Tuhan menurunkan 7 malapetaka terakhir. Ya. Jadi itu fungsi utama pemeteraian, ya. Fungsi utama pemeteraian yang dilakukan oleh Tuhan, ya, dalam Wahyu pasal yang ke-7. Tapi pertanyaannya saudara, setelah kita melakukan penelitian pada siang hari ini, pertanyaannya adalah kapan malapetaka ini turun? Kenapa kita harus tahu? Karena ini akan mengindikasikan kepada kita kapan berakhirnya pemeteraian. Benar nggak? Kalau kita tahu kapan malapetaka ini turun, artinya kita tahu kapan pemeteraian berakhir. Kita akan tahu kapan pemeteraian berakhir. Ini pertanyaan yang jelas, saudara, untuk kita teliti pada siang hari ini. Ya, mari kita lihat kembali dalam Amsal 1 ayat 27. Amsal 1 ayat yang ke-27. Kita kembali ke Amsal 1 ayat 27. Alkitab katakan kepada kita di dalam Amsal 1 ayat yang ke-27. Firman Tuhan katakan, apabila kedahsyatan datang ke atasmu
seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Perhatikan, tadi kita sudah bahas ayat ini, ya, berbicara tentang angin atau kesukaran yang akan terjadi yang digambarkan dalam Daniel pasal 12 dan Wahyu pasal yang ke-7. Jadi Alkitab katakan kepada kita bahwa di sini kita mendapati ketika kesukaran datang menimpa kamu, ya, di ayat yang ke-7, perhatikan, ya, kapan kesukaran datang? Alkitab katakan kepada kita di ayat yang ke-28 supaya kita lihat secara kontekstual dari penjabaran ayat ini. Alkitab katakan kepada kita, pada waktu itu, pertanyaan saya saudara, kapan waktu itu yang dibicarakan di ayat yang ke-28? Kapan kira-kira? Angin puyuh, kesukaran mendatang. Oke, terima kasih. Ini merujuk kepada ayat di atasnya, benar nggak? Yaitu pada waktu kesukaran ini datang menimpa kita. Benar? Jadi ketika kesukaran ini datang menimpa kita, atau dengan kata lain 7 malapetaka ini turun, Alkitab katakan, mereka akan berseru kepadaku. Apa yang terjadi? Tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Pikirkan baik-baik ini saudara, ya. Pikirkan baik-baik. Alkitab katakan ketika 7 malapetaka terakhir turun. Terus kemudian di ayat yang ke-28 katakan pada waktu itu turun. Alkitab katakan orang coba berseru kepadaku. Siapa aku di sini? Tuhan, benar nggak? Jadi orang coba berseru kepada Tuhan. Alkitab dengan jelas katakan kepada kita bahwa Tuhan tidak akan jawab. Pertanyaan saya saudara, ketika kita berseru kepada Tuhan, kira-kira Tuhan jawab nggak? Kira-kira Tuhan jawab nggak? Jawab. Jawab. Ketika kita berseru kepada Tuhan hari ini, Tuhan jawab, benar nggak? Tuhan akan jawab. Tapi Alkitab katakan ada waktu di mana ketika 7 malapetaka ini turun, orang berseru kepada Tuhan, Tuhan nggak akan dengar, ya. Orang mencoba mencari Tuhan dan dia nggak menemuin, ya, dia nggak akan temukan Tuhan. Oke. Nah, pertanyaan adalah mengapa Tuhan tidak menjawab? Mengapa Tuhan tidak berkenan ditemui? Pertanyaan yang berikut adalah kapan di dalam Alkitab ketika orang mencoba memanggil Tuhan dan Tuhan tidak menjawab? Kapan kira-kira saudara? Yaitu pintu kasihan tertutup. Ketika pintu kasihan tertutup, tidak heran Yesaya mencoba menjelaskan peristiwa ini. Kita buka kitab Yesaya, saudara. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Alkitab katakan kepada kita, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, coba kita tanamkan dalam pikiran kita. Kita perhatikan baik-baik kata-kata ini, saudara. Alkitab bilang, carilah Tuhan selama ia berkenan. Oke? Tadi di dalam Amsal, ya, kalau kita balik lagi ke sini, ya, Amsal pasal 1:28, ada orang yang ngapain? Berseru, benar nggak? Tuhan nggak jawab. Ada orang yang ngapain? Mencari. Dan Tuhan nggak nemuin. Dan di Yesaya digambarin cerita yang hampir sama, ketika Alkitab katakan, carilah Tuhan selama dia apa? Berkenan. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya saudara, ada waktu di mana orang mencari Tuhan, ya, seperti penggambaran Amsal tadi, ya, Amsal 1:28, ada waktu di mana orang mencari Tuhan, Tuhan nggak mau ditemuin, benar nggak? Ada waktu ketika orang berseru kepada Tuhan, Tuhan nggak mau mendengar. Itulah sebabnya Yesaya mengungkapkan dalam bahasa yang berbeda, saudara. Ketika dia katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama dia dekat. Kenapa? Perhatikan ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jadi ketika kita mencari Tuhan, ya, saya coba perlahan-lahan, ketika kita mencari Tuhan, Alkitab katakan maka kita akan menemukannya dan Tuhan akan memberi pengampunan, benar nggak? Tetapi Yesaya memberikan penekanan lebih lanjut bahwa
carilah Tuhan. Dia nggak berhenti di sini, tapi dengan kalimat lanjutannya, selama ia berkenan ditemui. Pertanyaan saya, kalau begitu, ada nggak waktu di mana Tuhan nggak berkenan ditemui? Ada. Artinya dengan kata lain, ketika Tuhan tidak berkenan ditemui, apa yang nggak akan diterima oleh orang-orang ini? Yaitu apa? Penolakan. Pengampunan, benar nggak? Ketika Tuhan kita bisa temui, Alkitab katakan dia akan kasih kita apa? Di ayat 7. Pengampunan. Pengampunan. Tapi kalau kita nggak berhasil ketemu dengan Tuhan, artinya apa? Kita nggak dapat apa? Pengampunan. Jadi dengan kata lain, ada waktu di mana Tuhan tidak akan bertemu, atau tidak mau ditemui, dan ada waktu di mana pengampunan dan pengasihan Tuhan akan berhenti terhadap orang-orang di atas dunia ini. Benar nggak? Itulah yang kita sebut sebagai apa? Penutupan pintu kasihan, saudara. Ya, penutupan pintu kasihan. Jadi kita bisa lihat, ya, kita bisa melihat, saudara, bahwa 7 malapetaka terakhir ini turun, ya, akan turun ketika tertutupnya pintu kasihan. Tertutupnya pintu kasihan, saudara. Tapi pertanyaan supaya kita lebih tahu lebih jelas lagi adalah kapan pintu kasihan ini tertutup? Yang memberikan indikasi kepada kita bahwa 7 malapetaka ini akan turun. Kapan kira-kira ya pintu kasih ini tertutup? Kita lihat kembali, saudara. Apa yang coba Alkitab ungkapkan kepada kita dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Saya bisa minta seseorang bacakan. Daniel 12 ayat pertama. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Oke, terima kasih. Alkitab katakan kepada kita, perhatikan, Michael akan muncul dalam Indonesia kita, benar nggak? Tetapi saya kasih dalam King James Version dikatakan Michael akan stand up, berdiri. Saya mau coba kita perhatikan ayat ini dengan baik-baik, ya, tanpa kita baca cepat. Alkitab katakan, ya, pada waktu itu juga Michael akan berdiri, benar nggak? Pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Pada waktu Michael berdiri, Alkitab katakan apa? Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Jadi kita mendapati berdasarkan apa yang Alkitab katakan adalah kapan 7 malapetaka ini turun ke atas dunia ini, kapan pintu kasihan ini tertutup bagi orang-orang di atas dunia ini adalah ketika Michael berdiri. Benar nggak? Ketika Michael berdiri atau ketika Yesus berdiri, maka tertutuplah pintu kasihan bagi orang-orang dunia ini, dan 7 malapetaka terakhir ini akan turun ke atas dunia ini, saudara. Tapi pertanyaannya adalah, apa maksudnya Michael berdiri? Apa yang dimaksud dengan Michael atau Yesus berdiri? Kita perhatikan, kita coba cari tahu, saudara. Perhatikan baik-baik apa yang Alkitab katakan dalam Roma 8 ayat 34. Roma pasal yang ke-8 ayat 34. Alkitab katakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Pertanyaan saya, setelah kenaikan Yesus, ya, setelah dia bangkit, terus kemudian dia 40 hari dia di bumi ini, terus kemudian dia naik ke surga, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa dia ngapain? Dia duduk di sebelah kanan Allah, benar nggak? Ngapain apa yang dia buat? Dia duduk sebelah kanan, menjadi apa? Pembela bagi kita. Nah, jadi Yesus digambarkan setelah dia naik ke surga, dia sementara duduk, benar nggak? Tetapi di dalam Daniel pasal yang ke-12, kita mendapati bahwa Yesus apa? Berdiri.
Benar? Jadi Yesus duduk. Ya, setelah kenaikannya. Terus kemudian di dalam Daniel pasal 12, Yesus berdiri. Nah, pertanyaannya adalah apa yang Alkitab coba katakan kepada kita? Apa yang Alkitab coba katakan kepada kita? Alkitab ingin katakan kepada kita bahwa pembelaannya, waktu dia duduk, dia membela, benar nggak? Ya, dia membela, dia mengantarai. Ketika dia berdiri artinya apa? Pembelaannya, pengantaraannya selesai. Itulah yang kita sebut sebagai penutupan pintu kasihan, saudara. Jadi jelas berdasarkan apa yang Alkitab katakan kepada kita, bahwa penutupan pintu kasihan itu ketika Yesus menyelesaikan pekerjaannya di bilik yang maha suci. Ketika Yesus menyelesaikan pekerjaannya di bilik yang maha suci, maka tulah akan turun ke atas dunia ini. Itulah sebabnya, perhatikan. Apa benar tulah akan turun setelah dia menyelesaikan pekerjaannya? Ya, kita lihat Yesaya kembali, saudara. Cerita Yesaya kembali yang menggambarkan dengan sangat jelas tentang hal ini kepada kita. Ya, Yesaya 59. Yesaya 59. Ayat yang ke-16 Alkitab katakan kepada kita. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, ya. Indonesia katakan tidak seorang pun yang tampil. Bagus juga. Tapi kita lihat dalam King James, he saw there was no man, katanya. Dia lihat bahwa nggak ada lagi manusia, katanya. Nggak ada lagi orang. Terus kemudian ia tertegun, ya. And wonder that there was no intercessor, kata dia. Jadi apa? Ketika nggak ada orang, kata dia, Alkitab katakan there was no intercessor. Artinya apa? Tidak ada lagi pengantara. Jadi Yesaya melihat bahwa tidak ada orang, dan Yesaya terkejut ketika tidak ada lagi pengantara. Pertanyaan saya, siapa pengantara? Yesus. Artinya apa? Tidak ada lagi pengantara yang sementara melakukan pengantaran antara manusia dengan Tuhan. Dengan kata lain, ya, pengantaran atau pembelaan bagi orang berdosa sudah tidak ada lagi. Sudah selesai, sehingga Yesaya lihat, oh, sudah tidak ada lagi pengantaran. Apa yang terjadi setelah pengantaran berakhir? Perhatikan di kalimat selanjutnya, saudara. Di ayat selanjutnya, Alkitab katakan kepada kita di ayat yang ke-17. Ia mengenakan, jadi setelah pengantaran berakhir, ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan apa? Pakaian pembalasan. Alkitab dengan jelas katakan kepada kita, ya, Yesus setelah menyelesaikan pembelaannya, intersesornya, dia berdiri, kata Alkitab, maka dia akan mengenakan pakaian pembalasan untuk membalaskan orang-orang jahat. Atau dengan kata lain, dia akan menurunkan 7 malapetaka terakhir. Apakah benar demikian Alkitab katakan kepada kita? Saya kasih lihat, saudara, ungkapan kalimatnya. Dalam Wahyu pasal 14 berbicara tentang pekabaran malaikat ketiga. Wahyu pasal 14 ayat 9 dan 10. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangan kanannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Jadi inilah sebuah pembalasan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang menerima tanda binatang dan menyembah siapa? Binatang, saudara. Jadi inilah pembalasan yang digambarkan oleh Yesaya dengan cara dia menggunakan pakaian pembalasan. Perhatikan, saudara. Saya sudah kasih lihat bukti dari Alkitab. Sekarang kita lihat bukti dari Roh Nubuat. Perhatikan apa yang Roh Nubuat katakan. Ini dalam Early Writings, halaman 279 paragraf yang kedua. Alkitab katakan, saya melihat malaikat bergegas ke sana kemari di surga. Seorang malaikat dengan alat penulis di sisinya. Ingat, saudara, ini diambil dari mana? Yeskiel pasal 9 tadi. Ada malaikat penulis, ya, yang menuliskan huruf T di dahi. Alkitab katakan seorang malaikat dengan alat penulis di sisinya kembali dari bumi dan melaporkan kepada Yesus bahwa apa? Pekerjaannya telah selesai dan orang-orang kudus dihitung dan dimeteraikan, katanya. Kemudian saya melihat Yesus yang telah melayani di depan tabut yang berisi 10 perintah, membuang pendupaan, dia mengangkat tangannya dan dengan suara nyaring berkata apa? Sudah selesai.
Jadi di sini kita melihat saudara penggambaran yang sama. Ya, jadi ketika malaikat yang ditugaskan untuk memeteraikan kembali ke surga katanya, dia lapor kepada Yesus. Dia katakan bahwa pemeteraian sudah selesai. Dan kemudian Yesus membuang pendupaannya yang menjelaskan kepada kita dari ayat-ayat tadi yang kita sudah bahas bahwa pengantaraannya telah selesai. Dia katakan sudah selesai. Apa yang terjadi? Kita lihat saudara, masih di early writings, masih di tempat yang sama. Ya, sekarang halaman 280 paragraf yang kedua setelahnya. Alkitab katakan saat Yesus bergerak keluar dari tempat Maha Kudus, artinya pekerjaannya selesai. Saya mendengar denting lonceng di atas pakaiannya. Dan saat dia pergi, awan kegelapan menutupi penduduk bumi. Saat itu tidak ada mediator, pengantara. Ini yang digambarin tadi dalam Yesaya. Dia nggak ada lagi, pengantara nggak ada. Katanya, no intercessor. Apa yang terjadi setelah pengantara tidak ada? Ya, di halaman selanjutnya, di halaman 281, paragraf 1. Kemudian saya melihat Yesus menanggalkan pakaian imamatnya. Perhatikan, dia lepas pakaian imamatnya. Dia pakai pakaian apa? Ya, pakaian apa? Mengenakan jubah yang paling agung. Pakaian pembalasannya dalam Yesaya 59 tadi. Di atas kepalanya ada banyak mahkota di dalam mahkota. Dikelilingi oleh malaikat, dia meninggalkan surga. Apa yang terjadi berikutnya? Malapetaka menimpa penduduk bumi. Saudara bisa lihat kronologi ceritanya, saudara. Jadi kalau saya mau coba buat kronologi ceritanya begini, saudara. 144.000 selesai dimeteraikan, ya. Terus kemudian yang terjadi adalah, ya, Michael atau Yesus berdiri, ya. Ketika Yesus berdiri, maka tidak akan ada lagi pengantaran yang menandakan pintu kasihan tertutup bagi orang-orang berdosa. Dan kemudian yang terjadi apa? Maka Yesus akan mengenakan pakaian pembalasan dan dia akan melepaskan 4 mata angin yang sementara ditahan tadi. Atau dengan kata lain, menurunkan 7 malapetaka terakhir ke atas dunia ini. Jadi jelas saudara kita melihat berdasarkan apa yang Alkitab katakan dan Roh Nubuat katakan kepada kita. Ya, bahwa pemeteraian akan berakhir bersamaan ketika Yesus menyelesaikan pekerjaannya di bilik yang maha suci. Kita sudah dapat saudara dari 2 pertanyaan kita, ya. Apa fungsi meterai? Fungsi meterai adalah untuk melindungi orang-orang, ya, pada waktu 7 malapetaka terakhir datang ke atas dunia ini. Dan kapan pemeteraian ini berakhir? Ya, pemeteraian ini berakhir bersamaan dengan apa? Berdirinya Yesus atau penutupan pintu kasihan atau penyelesaian pekerjaan Yesus di bilik yang maha suci. Dengan kenyataan yang kita lihat ini saudara, ya, artinya kita hidup sementara di masa-masa apa? Pemeteraian. Kita hidup di masa-masa pemeteraian. Kita sementara hidup di masa paling hikmat yang ada di atas dunia ini. Saudara bisa bayangkan, saya coba membayangkan peristiwa tulah terakhir yang terjadi di Mesir, saudara. Ketika orang-orang diumumkan bahwa Tuhan akan berjalan di tanah Mesir, dia akan pukul semua, ya, anak-anak sulung akan mati kecuali mereka yang memiliki tanda. Saya bisa bayangin orang tua yang memegang anak sulungnya dengan rasa ketakutan karena Tuhan akan jalan melalui tanah Mesir, ya, tetapi mereka punya satu pengharapan bahwa ketika mereka menaruh tanda darah di atas ambang pintu bahwa malaikat akan melewati mereka. Ini yang terjadi saudara. Sama seperti orang Israel, seharusnya keadaan sekarang haruslah menjadi keadaan yang sangat solemn, hikmat bagi kita yang hidup menjelang pemeteraian berakhir. Kita sementara dalam masa-masa pemeteraian, saudara. Waktu pemeteraian sangat singkat, Roh Nubuat katakan kepada kita. Dan akan segera berakhir bersama dengan berakhirnya pengantaran Yesus. Tidak heran, karena kita hidup di masa pemeteraian ini, saudara. Tidak heran, perhatikan Roh Nubuat katakan kepada kita dalam early writing halaman 44 paragraf 1. Saya melihat bahwa setan sedang bekerja dengan cara-cara ini untuk mengalihkan perhatian, menipu, dan menarik umat Allah saat ini dalam masa pemeteraian ini. Saya melihat beberapa yang tidak berdiri teguh untuk kebenaran masa kini. Lutut mereka gemetar dan kaki mereka bergeser karena mereka tidak tertanam kuat pada kebenaran. Jadi kita bisa lihat bahwa
kita hidup di masa pemeteraian, setan tahu persis ya, dan banyak Seventh-day Adventist yang nggak tahu bahwa kita hidup di masa pemeteraian. Dan karena kita hidup di masa pemeteraian yang sangat penting ini, setan berusaha mengalihkan, menipu, menarik umat Allah supaya mereka nggak fokus, mereka adalah bahwa kita lagi dimeteraikan ini. Kita sementara sedang dimeteraikan supaya mereka nggak berfokus kepada itu, ya. Perhatikan, dia mengalihkan perhatian, menipu saudara. Kita akan bahas ini lebih lanjut lagi ketika berbicara tentang shaking, ya, pengguncangan, karena ini ada hubungannya. Baik pengguncangan, pemeteraian ini berlangsung bersamaan, saudara. Maka saya bilang ini adalah topik yang sangat luas, tapi menjadi satu kesatuan yang indah. Jadi setan berusaha supaya orang nggak fokus, ya, nggak fokus pada tujuan utamanya apa? Pemeteraian. Dan supaya bukan hanya nggak fokus pada pemeteraian, supaya mereka tidak apa katanya? Tidak berdiri teguh untuk kebenaran masa kini. Jadi dengan kata lain saudara, kita bisa mengambil dari kalimat yang coba diungkapkan oleh Ellen White, bahwa kebenaran masa kini adalah pekabaran yang dibutuhkan oleh umat-umat Tuhan, supaya mereka bisa berfokus pada pemeteraian, atau dengan kata lain, kebenaran masa kinilah yang akan membantu agar umat-umat Tuhan dapat dimeteraikan. Pekabaran masa kini, saudara. Saudara akan bahas, saya akan bahas lebih lanjut tentang ini di dalam apa? Di dalam yaitu shaking, ya. Karena setan sementara membawakan sebuah pekabaran-pekabaran yang sebenarnya nggak diperlukan oleh gereja kita. Oke, nggak diperlukan oleh gereja kita. Jadi pekabaran ini akan membantu kita untuk dimeteraikan. Tapi pertanyaannya, pekabaran apa itu? Pekabaran masa kini. Apa pekabaran masa kini? Perhatikan baik-baik saudara, ya. Ron Hubbard katakan dalam satu manuskrip rilis volume yang pertama, halaman 56, paragraf yang keempat. Hanya ada sedikit, bahkan dari mereka yang mengaku percaya, artinya Seventh-day Adventist, yang memahami pesan malaikat ketiga. Namun ini adalah pesan untuk saat ini. Itu adalah kebenaran masa kini. Tetapi betapa sedikit yang menerima pesan ini di dalam kaitannya yang sebenarnya, dan menyampaikan kepada orang-orang dengan kekuatannya. Jadi kita dengan jelas diberitahu saudara, bahwa pekabaran masa kini adalah pekabaran apa? Malaikat ketiga. Pekabaran malaikat ketiga, saudara. Dengan kata lain, pekabaran malaikat ketiga lah yang akan membantu kita untuk dimeteraikan. Ya, untuk dimeteraikan. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pekabaran malaikat ketiga, saudara, saya nggak akan bahas banyak-banyak tentang pekabaran malaikat ketiga, tapi hanya sedikit saja untuk membahas tentang ini. Tapi sebelum kita bahas tentang hal itu, satu pertanyaan yang perlu kita jawab pada siang hari ini adalah, orang seperti apa yang pada akhirnya akan dimeteraikan? Orang seperti apa yang pada akhirnya akan dimeteraikan? Perhatikan baik-baik apa yang Alkitab katakan. Berbicara tentang 144.000. Wahyu pasal 14 ayat yang kelima. Wahyu pasal 14 ayat yang kelima. Alkitab katakan kepada kita. Dan di dalam mulutnya, yaitu mulut 144.000, mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela, kata Alkitab. Di sini kita mendapati bahwa mereka yang dimeteraikan adalah mereka yang tidak apa, kata Alkitab? Bercela. Ya, ini masih ngomongin 144.000 karena di ayat 1 Alkitab katakan kepada kita bahwa aku melihat ya di Bukit Sion berdiri ya anak domba dan 144.000. Dia lagi ngomongin 144.000. Dengan kata lain, mereka yang dimeteraikan, karena Wahyu 7 katakan yang dimeteraikan 144.000. Jadi mereka yang dimeteraikan adalah mereka yang tidak bercela. Jadi mereka yang dimeteraikan adalah mereka yang tidak bercela. Jadi karakter orang yang dimeteraikan adalah orang yang tanpa celah, atau dengan kata lain sempurna. Tapi mungkin saudara berpikir, sempurna? Bagaimana punya seperti ini? Ya, saya nggak akan bawa pekabaran ini menjadi sangat menakutkan, saudara. Saya harus tutup pekabaran ini dengan sebuah pengharapan bagi kita. Ya, kita lihat dalam versi King James Version, saudara, supaya kita melihat dengan kelengkapan akan pekabaran ini. Saya lihat dalam King James Version dikatakan di ayat 5. Alkitab katakan, ya, Alkitab katakan kepada kita dalam Indonesia, mereka tidak bercela, hanya berhenti di situ. Tetapi ada kalimat yang tidak ada di Indonesia kita, yang ada di dalam versi King James. Ya, dikatakan, they are without fault before the throne of God. Jadi mereka tidak bercela di hadapan tahta Tuhan.
Jadi versi King James memberikan indikasi kepada kita bahwa mereka yang tidak bercela di hadapan Tuhan, ya, di hadapan tahta Tuhan. Dengan kata lain, saudara, mereka, mereka yang tidak bercela atau sempurna ini mendapatkan manfaat dari pelayanan Yesus di bilik yang maha suci. Tapi mungkin saudara bertanya, bagaimana saudara bisa tahu? Mereka tidak bercela ini, bagaimana hubungan antara ketidakbercelaannya mereka di hadapan tahta Tuhan dengan mereka mendapatkan sebuah manfaat dari pelayanan Yesus di bilik yang maha suci? Bagaimana saya bisa tahu? Kita lihat satu ayat di atasnya, saudara. Kita lihat satu ayat di atasnya, yaitu di ayat yang keempat, supaya kita tahu. Alkitab katakan, mereka, masih bicara tentang 144.000, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban suluh bagi Allah dan bagi anak domba. Jadi kita melihat, ya, Alkitab katakan bahwa kepada kita bahwa 144.000 mengikuti kemanapun anak domba itu pergi. Alasan mereka tidak bercela adalah karena mereka mengikuti anak domba ini pergi. Kemanapun anak domba ini pergi. Pertanyaannya adalah, apa maksudnya mengikuti kemanapun anak domba ini pergi? Apakah maksudnya kalau Yesus pergi ke Yerusalem, saya harus berziarah ke Yerusalem? Itu maksudnya mengikuti anak domba kemana saja dia pergi? Apakah seperti ini? Ya, perhatikan baik-baik saudara. Penulis yang sama, yaitu Yohanes, ya, karena dia yang menulis kitab Wahyu. Penulis yang sama memberikan kepada kita gambaran yang hampir mirip, saudara. Yaitu di dalam Injilnya yang dia tulis. Kita pergi ke Injil Yohanes, pasal yang ke-14, pasal yang sama. Kita pergi ke Injil Yohanes pasal 14. Alkitab katakan kepada kita dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, ini berbicara Yesus mau pergi. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, perhatikan, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan Yesus tutup pernyataan dia dengan hal seperti ini. Dan kemana aku pergi, perhatikan, kemana aku pergi, Yesus katakan, kamu tahu jalan ke situ. Perhatikan baik-baik, saudara. Yesus katakan berulang-ulang kali bahwa dia mau pergi ke situ, pergi ke situ. Dan dia katakan kepada para muridnya, kemana saya pergi kamu tahu. Kamu tahu saya pergi kemana. Ya, kamu tahu. Pertanyaan saya, kalau Yesus katakan bahwa mereka tahu nggak kira-kira? Mereka tahu, ya. Tetapi perhatikan jawaban Thomas, ya. Jawaban Thomas ini, saudara. Alkitab katakan kepada kita di ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami nggak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jadi Thomas bilang begini sama Yesus. Yesus, kami nggak tahu kamu mau kemana. Jadi kalau kami nggak tahu kamu mau kemana, bagaimana mungkin kami bisa pergi ke situ? Benar nggak? Tetapi pertanyaan saya adalah gini, apakah Yesus katakan adalah bohong ketika mereka tahu bahwa Yesus pergi kemana? Perhatikan, untuk menjawab pertanyaan Thomas tentang kemana Yesus pergi, Yesus jawab kayak gini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaan saya, menurut kita, ini jawabannya masuk dengan pertanyaannya enggak? Sepertinya enggak, benar enggak? Tapi kita tahu bahwa Yesus tidak mungkin menjawab pertanyaan yang tidak masuk, benar enggak? Ya. Jadi ketika dia tanya, ya, pertanyaannya adalah, Tuhan kami enggak tahu. Kamu mau pergi kemana? Dan Yesus jawab adalah, akulah jalan. Jadi jawaban kemana Yesus pergi ada di dalam jalannya. Itu yang mau coba Yesus katakan. Jadi Yesus mau bilang sama Thomas, kemana saya pergi, ya, itu terdapat di dalam jalan saya. Dan apa jalan Tuhan, ya? Alkitab jangan jelas katakan kepada kita dalam Amsal 77 ayat 13. Saya nggak ambil dalam Indonesianya karena nggak pas. Ayat Indonesianya ayat 14, saudara. Tapi saya ambil dalam Inggrisnya. Thy way, O God, is in the sanctuary.
Jadi jalannya Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Jadi Alkitab katakan kepada kita bahwa jalan Tuhan ada di dalam sanctuary-nya. Jadi dengan kata lain, kemana Yesus pergi, saudara? Kemana Yesus pergi? Ke bait suci surgawi. Jadi yang saya mau katakan, yang coba Alkitab coba ungkapkan kepada kita, ketika Alkitab ungkapkan bahwa 144.000 mengikuti kemanapun Yesus pergi, dengan kata lain dia mengikuti Yesus sampai ke bait suci di mana? Di surga. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mereka, ya? Jadi gini, saudara, 144.000 mengikuti, ya, dengan iman Yesus sampai ke bait suci surgawi. Pertanyaan saya, bagaimana cara mereka dengan iman masuk ke dalam bait suci surgawi? Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik, saudara. Roh Nubuat ungkapkan kepada kita caranya. Dalam early writing halaman 254 paragraf 1. Roh Nubuat katakan, malaikat ketiga menutup pekabarannya sebagai berikut. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ketika dia mengulangi kata-kata ini, dia menunjukkan ke tempat kudus surgawi. Pikiran semua orang yang menerima pesan ini, itu pesan malaikat keberapa? Malaikat ketiga, ya, diarahkan ke bilik yang maha suci, di mana Yesus berdiri di depan tabut perjanjian melakukan pengantaran terakhir. Apakah saudara dapat melihat bahwa pekabaran malaikat ketiga, ya, yang membawa 144.000 bisa masuk ke dalam apa? Bait suci surgawi, atau lebih tepatnya bilik yang maha suci di mana Yesus berada. Dengan kata lain, pekabaran malaikat ketiga lah, ya. Dengan kata lain, melalui pekabaran malaikat ketiga, ya, maka 144.000 mendapatkan manfaat dari pelayanan Yesus di bilik yang maha suci, saudara. Sehingga pada akhirnya Alkitab ungkapkan bahwa mereka tidak bercela before the throne of God. Kenapa? Karena mereka dapat manfaat dari apa? Dari pelayanan terakhir Yesus di bilik yang maha suci. Pertanyaan saya untuk memastikan tentang hal ini, apakah benar bahwa pekabaran malaikat ketiga membantu kita untuk memiliki karakter Yesus? Karena tadi kita lihat sebelum-sebelumnya bahwa hanya mereka yang punya karakter tak bercela, atau dengan kata lain karakter Yesus, yang akan terima meterai. Ya, dan kita tahu bahwa bagaimana caranya mereka punya karakter tak bercela ini 144.000 dengan mengikuti Yesus ke bilik yang maha suci. Bagaimana cara mereka mengikuti ke bilik yang maha suci? Dengan melalui pekabaran malaikat ketiga. Tapi pertanyaan saya, apakah benar pekabaran malaikat ketiga, ya, membantu kita untuk mempunyai karakter seperti Yesus? Kita coba lihat dari apa yang Alkitab ungkapkan. Perhatikan baik-baik Alkitab katakan kepada kita dalam Wahyu pasal 14. Beberapa ayat terakhir, saudara, sebelum kita menutup penelitian kita pada siang hari ini. Wahyu pasal 14 ayat 14. Ya, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Dengan kata lain, ini adalah waktu kedatangan Yesus kedua kali, benar nggak? Dan Alkitab katakan di ayat 15, maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah. Karena sudah tiba saat untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Jadi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa tuaian di bumi sudah apa? Sudah masak, saudara. Dengan kata lain, tuaiannya sudah matang. Buahnya sudah matang, benar nggak? Saya percaya Yesus ini bukan pedagang buah yang ngambil buah masih muda atau di karbit, benar nggak, saudara? Jadi kita ini bukanlah orang yang punya buah roh dengan buah roh karbitan, karena hasilnya berbeda dengan orang yang matang di pohon. Jadi Yesus menggambarkan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali terjadi di saat buah matang, ya, masak. Pertanyaan, apa yang membuat buah ini masak? Saudara tahu? Apa yang terjadi sebelum peristiwa masaknya buah ini dalam Wahyu pasal 14? Apa yang terjadi sebelum peristiwa Wahyu 14 ayat 14? Itu apa? Pekabaran
ketiga, malaikat ketiga. Pekabar yang Alkitab mau coba ungkapkan kepada kita adalah pekabaran malaikat ketiga lah yang akan membuat buah ini masak, saudara. Yang akan membuat buah ini masak sehingga pada akhirnya apa? Akan dituai. Nah, kalau begitu saudara, kita bisa melihat pekabaran malaikat ketiga itu yang akan membantu kita untuk mempunyai karakter seperti Yesus dan membuat kita pada akhirnya akan apa? Dimeteraikan. Ya, perhatikan apa itu pekabaran malaikat ketiga. Alkitab katakan, Ronubert katakan kepada kita dalam Riven Herald April 1 1890 paragraf 8. Beberapa orang menulis kepada saya menanyakan apakah pekabaran pembenaran oleh iman adalah pekabaran malaikat ketiga, dan saya jawab, itulah pekabaran malaikat ketiga yang sesungguhnya. Jadi saudara, apa yang mau dicoba di Alkitab dan Ronubert ungkapkan kepada kita? Pekabaran yang akan membuat kita memiliki karakter seperti Yesus, ya, adalah pekabaran pembenaran oleh iman. Ini adalah the true present truth, saudara. Saya mau katakan, banyak orang katakan saya bawain present truth, saya bawakan present truth, saya bawakan present truth. Saya mau katakan the true present truth yang dibutuhkan oleh domba-domba Tuhan adalah apa? Pembenaran oleh iman, ya. Pembenaran oleh iman, saudara. Apa itu pembenaran oleh iman? Saya tahu saudara sudah mempelajari di minggu lalu oleh saudara Alex. Ya, itu adalah pekabaran yang menunjukkan bahwa Yesus adalah domba yang sempurna, cukup untuk menghapuskan dosa kita, dan menunjukkan sanggup membantu kita untuk memiliki karakter seperti Dia, saudara. Itu inti dari pekabaran malaikat ketiga, ya, atau pekabaran pembenaran oleh iman. Jadi kita sudah melihat, saudara, bahwa orang-orang dari pembelajaran kita pada siang hari ini, orang-orang yang dimeteraikan, yang akan dilindungi pada waktu 7 malapetaka terakhir turun ke atas dunia ini, ya, adalah mereka yang dimeteraikan. Dan orang-orang yang dimeteraikan berdasarkan pembelajaran kita adalah mereka yang memiliki karakter seperti Yesus, ya. Dan kita sementara hidup di masa-masa pemeteraian. Dan kita tahu, ya, pemeteraian ini akan berakhir ketika Yesus menyelesaikan pekerjaan yang di bilik yang maha suci. Kenapa? Karena tuaian sudah masak, saudara. Dan yang membuat kita memiliki karakter seperti Yesus, ya, karena kita perlu karakter seperti Yesus untuk dapat dimeteraikan, Tuhan harus kasih solusi sama kita. Dan solusi yang Tuhan berikan kepada kita adalah pekabaran pembenaran oleh iman. Tidak heran Ronubert katakan kepada kita dalam belas kasihannya. Saya rasa dia nggak bisa ungkapin kata-kata yang lebih daripada ini, saudara. Dia katakan dalam belas kasihannya Tuhan mengirimkan kepada kita, ya, Penatua Jones dan Wagener untuk membawakan sebuah pekabaran yang berharga. Saya berkata itu pekabaran yang berharga yang dibutuhkan kita saat ini, saudara. Itu yang membantu kita untuk bisa apa? Dimeteraikan. Saya mau katakan kita hidup di masa-masa pemeteraian. Kita hidup di masa paling hikmat di atas dunia ini. Dan hanya mereka yang akan memiliki karakter seperti Yesus tanpa celah yang akan dimeteraikan. Tetapi Tuhan punya solusi untuk hal itu. Itu apa? Melalui sebuah pekabaran, yaitu pekabaran malaikat ketiga, itu pembenaran oleh iman. Dia mau kita sebagai umat-umat Tuhan, ya, umat-umat Tuhan untuk mengerti dengan jelas pekabaran ini, saudara. Karena inilah pekabaran yang sangat penting yang dibutuhkan oleh kita. Kenapa? Karena ketika kita mengerti ini, maka kita akan mempunyai iman untuk bisa melihat Yesus yang sementara sedang melakukan pengantaran terakhir dan memberikan kepada kita apa? Kuasa untuk kita bisa apa? Memiliki karakter seperti Yesus, saudara. Ini yang terjadi. Ya, kita bisa lihat. Panggilannya buat kita pada hari ini. Ya, siapa yang rindu dengan iman, saudara, masuk ke bilik yang maha suci, di mana Yesus sementara mengadakan pendamaian bagi kita, melakukan pengantaran terakhir, dan percaya bahwa Yesus sanggup, ya, untuk membantu kita memiliki karakter seperti Yesus. Dia katakan bahwa dia sanggup. Alkitab katakan kepada kita bahwa kita harus dengan berani datang ke tahta kasih karunia. Ibrani pasal 4 katakan kepada kita. Kenapa? Untuk memperoleh kasih karunia pada waktunya. Kita harus berani, saudara, datang ke tahta itu, menangis di tahta itu. Ketika kita punya pergumulan, ya, seperti tadi, ya, ada
ada komitmen-komitmen yang coba kita lakukan, ya. Ada hal-hal dalam diri yang coba kita mau kalahkan, dan selama ini mungkin kita lelah dan nggak bisa mengalahkannya, saudara. Ada sebuah cerita, ada sebuah orang melakukan sebuah penelitian. Dia sementara sedang melakukan penelitian untuk melihat tingkah laku daripada ikan. Dia taruh ikan, ya, dia taruh ikan predator, dan kemudian dia taruh ikan yang biasa dimakan oleh ikan predator ini. Dan kemudian dalam akuarium yang cukup besar itu, terus kemudian dalam akuarium kaca, dia melihat bahwa ikan predator ini mengejar terus ikan yang menjadi mangsanya. Dan suatu hari, peneliti ini memberikan sekat di tengah-tengah daripada ikan predator itu dengan ikan yang dimangsanya. Karena sekat itu kaca sehingga tembus pandang, ikan predator ini coba mengejar kembali, dan ketika dia mencoba mendekati ternyata bertemu dengan apa? Dengan kaca itu. Terus kemudian dia coba lagi untuk datang, dan kemudian dia berbenturan dengan kaca itu, dan berkali-kali dia coba untuk berbenturan dengan kaca itu, dan pada akhirnya apa? Dia menyerah. Dan kemudian yang terjadi dia hanya berada di pojok sebelah sana, saudara, di sebelah sisi dia. Dan suatu hari peneliti ini coba angkat sekat ini. Ketika sekat ini diangkat, saudara tahu apa yang terjadi? Ikan predator ini tidak berani lagi untuk ke sana. Kenapa? Karena selama hidupnya, selama sekat itu diberikan, dia selalu menghadapi sebuah jalan buntu. Dia selalu berpikir, sehingga dalam pikirannya, saya nggak mungkin bisa ke sana. Saya nggak mungkin bisa ke sana. Ini sama dengan kita, saudara. Kita mungkin selalu berbenturan, saya nggak bisa, saya sudah berkali-kali coba dengan usaha saya sendiri untuk mengalahkan diri saya nggak bisa. Dan akhirnya apa? Kita jatuh dan menyerah. Kita jatuh dan menyerah. Padahal sekat itu telah diangkat oleh siapa? Oleh Yesus. Tetapi kita yang tidak punya cukup keberanian untuk maju dan mengalahkannya. Saudara, saya mau katakan, Alkitab katakan kepada kita, jangan gelisah hati. Yesus katakan, jangan gelisah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Mengapa kita takut kepada dunia yang sudah ditaklukkan? Mengapa kita takut kepada kekuasaan yang sudah jelas-jelas dikalahkan oleh Yesus? Yesus telah mengalahkan kekuasaan itu. Dan Yesus yang sama yang telah mengalahkannya, dia akan memberikan kuasa kepada kita untuk apa? Untuk mengalahkannya juga. Ini yang terjadi, saudara. Panggilan buat kita. Apakah kita mau percaya, ya, percaya pada pengantaran Yesus di bilik yang maha suci, sementara Yesus melakukan pengantaran, sementara malaikat-malaikat sedang melakukan pemeteraian, sementara pintu kasihan masih terbuka bagi kita. Yesus rindu untuk kita bisa percaya padanya, dan dengan kuasanya untuk mengalahkan diri kita hari demi hari. Kalau itu ada kerinduan kita, saudara, saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami dengar, bahwa Engkau rindu untuk memateraikan kami, agar kami dapat dilewati, diluputi, dan diselamatkan pada waktu Engkau mencurahkan 7 malapetaka terakhir ke atas dunia ini. Tapi Tuhan yang baik, bantu kami untuk menjadi orang yang sesuai dengan kehendak-Mu ketika kami dimeteraikan. Bantu kami untuk percaya Tuhan. Bantu kami di dalam setiap kelemahan dalam kehidupan kami, yang mungkin kami tidak bisa ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, tapi hanya Engkau saja yang tahu. Bantu kami untuk dapat mengalahkannya Tuhan. Berikan kuasa kepada kami. Bantu kami dan berikan keberanian kepada kami Tuhan, bahwa Engkau telah mengalahkan dunia dan Engkau rindu untuk memberikan kuasa yang sama agar kami pun mengalahkan dunia. Terima kasih banyak Bapak, berkati kami pribadi lepas pribadi yang berada di sini, di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.